Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu atas rahmat karunia. Alhamdulillah, ini pada hari yang kedua ini untuk insyaallah dalam rangka pembekalan adik-adik relawan sebagai relawan Basnas Provinsi Bengkulu. Alhamdulillah memasuki hari yang kedua dengan materi yang keempat, insyaallah ini materi terakhir yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Indra Utama SIMM. Beliau adalah Wakil Ketua 3 Basnas Provinsi Bengkulu yang membidangi masalah keuangan pelaporan. Insyaallah beliau akan menyampaikan materi dengan judul regulasi dan organisasi lembaga pengelolaan zakat, yang mana di Indonesia ini sudah sangat banyak regulasi, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, kemudian turun ke peraturan menteri, ada instruksi presiden, ada edaran menteri dan sebagainya, sampai ke beberapa daerah ada pergub, perda, ya. Kemudian di Basnas sendiri sudah mengeluarkan beberapa peraturan Basnas yang sampai saat ini sudah tidak kurang dari 12 peraturan Basnas. Belum lagi ada surat edaran Basnas, ada keputusan ketua Basnas dan sebagainya. Ini semuanya merupakan regulasi dari lembaga pengelola zakat Indonesia, terutama adalah Basnas. Insya Allah nanti Pak Indra Utama akan menyampaikan dengan secukupnya. Ya, nanti adik-adik sekalian bisa aktif untuk sama-sama menanggapi ataupun merespon apa yang disampaikan beliau. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat untuk adik-adik semua di lapangan, karena nanti tentu di lapangan akan bertemu dengan berbagai kalangan masyarakat yang mempunyai background berbeda-beda, yang tentunya juga mungkin di antara mereka ada yang cukup kritis dan sebagainya. Insya Allah materi ini akan sangat bermanfaat untuk adik semua. Nanti untuk perkenalan lebih lanjut kami serahkan sebelumnya kepada narasumber kita pada siang hari ini. Tidak usah memperpanjang koordinat, waktu dan tempat sebelumnya kami serahkan kepada Pak Indra Utama selaku narasumber. Silakan. Baik, terima kasih Pak Nafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Adik-adik sekalian, calon relawan Basnas Provinsi Bengkulu yang berbahagia. Ini hari kedua ya. Saya mau tanya dulu yang dari UNIP, tunjuk berapa orang? Kita nggak dulu. 1, 2, 3, 4 ya. Dari WIN? WIN atau YIN? WIN. Ya, ada YIN ya. Selain UNIP dan WIN, dari mana? Dari mana? Unsri orang dulu tapi ya. Di mana? NTB. Yang punyanya ini gubernur itu bukan? Tinggal di mana? Hah? Betungan? Bukan orang kau bukan? Orang kau, anak siapa? Anak ini bukan? Orang ini siapa? Siapa nama orang tua? Sepian. Itu dari mana tuh? Dari Universitas Medan Area. Wih, jauh nih. Orang Bengkulu kalau ya. Yang lain? Dari mana? Di Hasan, Uniped. Jurusan apa? Komunikasi. WB. Jadi ada dari UNIP, ada dari UIN atau IAIN, dari apa ITS Sumbawa, kemudian Uniped. Apa tadi? WB. Apa tadi? Medan Area ya? Ini Universitas Medan Area ini. Universitas Medan Area ya? Tadi dari Unsri. Unsri di sana Pak? Publik. Ini rata-rata baru tamat ya? Tamatan berapa tuh? Berarti sarjana COVID ya? Sarjana COVID biasanya ujiannya lewat daring. Jadi ini mungkin pengalaman dalam hidup kita. Ini akan kita ceritakan ketika nanti kalian punya anak. Jadi masa-masa 2020, 2021. Baik, jadi saya lanjutkan saja
terkait dengan materi kita. Jadi ini sifatnya melanjutkan. Saya rasa dari hari pertama kemarin sampai terakhir Ibu Mary tadi mungkin sudah banyak yang adik-adik ketahui. Ya paling tidak mungkin kalaupun adanya pembekalan, nanti kan ada post test, ada tesnya. Jadi mungkin saya nggak tahu, kayaknya mungkin akan seleksi lagi yang ada ini. Kemarin bukan 22 jumlahnya, ini semuanya 22. yang hadir ini sekarang ini. Ini sekarang 16, berarti ada yang tidak mundur berarti. Nah tentunya dari materi yang sudah ada kemarin mungkin sudah ada yang tahu. Jadi nanti kalau ditanya tunjuk tangan, sebutkan, jawab. Saya mau tanya terkait dengan legalitas zakat. Silakan kalau ada yang tahu. Dasar hukum zakat. Kalau ada yang tahu, jangan usah lihat, dia apa aja. Yang apa? Kalau saya catatan. Ada ingat nggak? Kan mau post test ini. Legalitas zakat atau yang mendasari adanya zakat basnas ini. Baik, kalau mau pakai ayat silakan, mau pakai hadis silakan, atau pakai undang-undang silakan, atau pakai PP silakan, atau pakai peraturan menteri agama silakan. Yang ingat, karena nanti ini salah satu yang tanya nanti. Jadi nggak usah baca. Nanti kalau baca nanti pas mau post test saja baca. Kalian tahu ya? Seharusnya orang kalau ketika misalnya mau ikut jadi relawan, misalnya relawan basnas, jadi sebelum ikut itu searching dulu apa itu basnas, apa itu zakat. Kalian tahu ya? Jadi dari materi 3 orang kemarin nggak ada yang nyangkut. Itu satu. Yang kedua, jadi kalau ada yang tahu nanti tunjuk tangan, sebutkan nama, jawab. Nanti bisa jadi ada yang tahu nanti. Sebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya, ini loh. Terus? Musafir. Ya, terus. 4 ya. Nah, terus. Yang lain, baru 4 ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fira Fatia. Jadi ada 8 asnaf atau mustahik yang menerima zakat. Yang pertama itu fakir, terus miskin, amil, kemudian mu'alaf, hamba sahaya, kemudian gharim atau orang yang berhutang, fisabilillah orang yang berjuang di jalan Allah, dan musafir atau orang yang Coba lagi, saya tunggu. Apa tadi? Coba lagi. Yang pertama fakir, miskin, amil, kemudian mu'alaf, hamba sahaya, gharim atau orang yang berhutang, kemudian fisabilillah, dan ibnu sabil atau musafir, orang yang musafir atau catat namanya Pak Kun. Siapa nama tadi? Fira Octavia. Dari mana? Dari Win. Jurusan? manajemen dakwah. Oke ya, jadi 2. Kita aja dulu. Jadi nanti di sela-sela materi nanti saya tanya lagi nanti. Ya paling tidak mungkin ini jadi bahan kalian semua lah. Jadi adik-adik sekalian, jadi terkait dengan zakat ini selama ini mungkin kita hanya mengenal zakat fitrah. Iya apa enggak? Jadi selama kita hanya mengenal zakat fitrah saja, mungkin untuk zakat penghasilan baru sekarang ini atau baru di era tahun 90-an ini orang mengenal zakat penghasilan. Sebelumnya orang tua kita itu hanya mengenal zakat fitrah. Namun sebenarnya zakat ini kan bagian dari rukun Islam. Benar nggak? Namun demikian nama zakat atau bahasa zakat itu tidak lebih keren atau tidak lebih dikenal masyarakat dibanding kurban. Orang lebih mengenal kurban dibanding zakat. Sudah kurban belum tahun ini? Belum misalnya. Tapi orang jarang nanya zakat. Padahal zakat itu adalah rukun Islam. Bunyan Islam ala khamsin. Jadi Islam itu dibangun oleh 5. Salah satunya zakat tadi. Yang pertama apa? Sadar. Yang kedua? Salat. 3? Yang keempat? 5? Nah, hafal ya. Yang sampai rukun Islam tidak hafal. Coba rukun iman. Terus? Ya, kan lucu kalau tidak hafal. Itu kan pelajaran SD itu. Baik, saya lanjutkan saja.
Jadi terkait dengan legalitas zakat, jadi hukum atau dasar dari zakat itu bisa jadi ada dari Quran, ada juga hadis. Nanti dicari saja. Ada juga mungkin kalau negara kita nanti ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya, ada peraturan pemerintah, ada peraturan menteri agama, ada peraturan pemerintah. Jadi kalau terkait hukum zakat, jadi mungkin dari kecil dulu kita sering mendengar kalimat wa aqimus shalah wa atuz zakat. Jadi dirikan sholat, keluarkan zakat. Jadi sebenarnya kewajiban zakat ini dia berbarengan dengan kewajiban sholat. Orang yang sholat itu harus berzakat. Dia kalau tidak berzakat, maka sholatnya itu tidak akan diterima. Begitu juga sebaliknya. Kalau bahasa Ustaz Ihsan Nasution, orang yang bayar zakat dan orang yang sholat itu ibarat baju dan celana. Kalau dia baik sholat saja, berarti dia hanya pakai baju, tidak pakai celana. Atau dia bayar zakat saja, berarti dia pakai celana, tidak pakai baju. Artinya tidak lengkap. Oleh karena itu sebagai seorang muslim, kita harus berzakat dan dirikan sholat juga berzakat. Ya paling tidak, ya sesuai dengan Islam tadi. Bunyan Islam ala khamsin. Jadi Islam itu ada 5. Ketika salah satu yang tidak kita laksanakan, berarti kita meniadakan tiang-tiang dari rukun Islam itu sendiri. Tiang-tiang dari bangun Islam itu sendiri. Jadi Islam itu ada ibarat bangunan. Ada 5 tiangnya, seperti yang disebutkan. Ada syahadat, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Jadi kalau salah satu tiang tidak ada, berarti nanti tidak seimbang. Ya, kalau tidak seimbang, berarti hancur Islam itu. Jadi ini dasar hukum Islam, salah satunya. Kemudian yang kedua, jadi ayat yang kedua ini, jadi kalau ayat pertama ini secara umum, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dan kalimat wa aqimus shalah wa atuz zakat ini lebih dari 30 kali ada di Al-Quran itu. Nanti bisa dicari, banyak sekali. Bisa jadi di tengah ayat dan sebagainya. Jadi ini banyak sekali. Kemudian yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Hai orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha yang baik-baik saja dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Jadi ini dasar dari zakat penghasilan. Jadi kalau orang tanya apa dasar zakat penghasilan, surah Al-Baqarah ayat 197. Apa saja yang wajib dizakatkan? Yaitu semua usaha yang baik-baik. Usaha yang baik itu apa? Jadi kalau dulu di beberapa ayat baik dari Quran maupun hadis itu kan hanya menerangkan misalnya pertanian. Kalau zakat pertanian, kalau dia bisa sawah ini kalau dia tak ada hujan, itu berapa zakatnya? Berapa persen? Berapa? 10%. Kalau dia irigasi 5%. Jadi kalau orang dulu dia simpel saja. Kalau dia dapat 10 karung, kalau misalnya dia tak ada hujan, 1 karung dia keluarkan. Atau misalnya dia irigasi, 1/2 karung dia keluarkan. Itu caranya. Nah, jadi dalam zakat penghasilan ini dia tidak hanya sekedar zakat pertanian saja, termasuk kegiatan-kegiatan profesional seperti pengacara, notaris, dokter. Jadi dari ayat yang di depan ini yang artinya sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Jadi semua usaha kita yang baik-baik yang menghasilkan uang itu wajib kita keluarkan zakatnya. Jadi kalau zakat itu kalau mengeluarkannya itu harus di depan. Jadi nanti kalian sekarang mungkin kalian baru daftar menjadi relawan Basnas. 2 tahun 3 tahun ke depan tidak tahu nasib kalian seperti apa. Misalnya nanti pengusaha sukses atau mungkin bisa jadi pejabat. Kan kita tidak tahu. Karena masing-masing rezeki orang itu ya tergantung usahanya, tergantung doanya, tergantung bagaimana dia bersikap kepada orang tuanya. Saya dulu waktu kuliah, jadi saya ingat karena kuliahnya terlambat, nganggur 2 tahun, jadi kuliah itu tidak sengaja, isi tes, alhamdulillah lulus. Jadi di tengah kuliah ini, saya itu dapat beasiswa dari basis UNIP dulu, basis UNIP sekali cuman. Alhamdulillah ternyata berkah. Jadi beasiswa di basis itu berkah.
Saya tanpa baru berapa terakhir ini saya berpikir, apakah mungkin saya dibahas ini karena memang dulu pernah menerima beasiswa basis unit pengelolaan pesawat. Artinya, saya menganggap dana zakat itu sangat berkah sekali. Dan ternyata penanya saya, Pak Romli pada udah pernah ngisi kan? Pak Ustaz Romli. Ustaz Romli ini waktu dia di Mesir, itu pernah dapat beasiswa dari zakat juga pada saat di Mesir. Jadi subhanallah, artinya orang-orang yang bekerja di Basnas atau sebagai amil, termasuk nanti kalian kalau terpilih jadi relawan, yakinlah. Jadi itu salah satu pekerja yang itu digaji oleh Allah. Walaupun mungkin dari nilainya itu tidak seberapa, tapi saya rasa bagi kalian nilai yang kecil itu mungkin sesuai dengan kondisi sekarang kan. Nikah belum, anak pun belum, ada nikah, sudah nikah belum? Ada. Sudah berapa orang? Anak udah anak? Di Proses. Belum? Satu. Jadi mudah-mudahan bisa lebih berkah. Kira-kira seperti itu. Jadi dengan keterlibatan kita di amil zakat ini, jadi amil zakat itu ya bisa pimpinan Basnas, bisa staf, bisa juga relawan. Tapi tetap nanti dia ada MOU-nya, ada hitam putihnya dengan Basnas. Kira-kira seperti itu. Nah, ini ayatnya, hukumnya, dasarnya seperti saya tanyakan. Jadi nanti ya dihafal. Kalau nanti ini keluar lagi, maksudnya ini poin-poinnya. Nah, terkait dalil yang lain, itu di surat Az-Zariyat, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Dan di dalam harta mereka terdapat hak untuk orang miskin. Baik orang miskin yang meminta maupun orang miskin yang tidak mendapat bagian. Jadi sesungguhnya ketika nanti kalian, kita, saya dan kalian, nanti kalau sudah sukses, dari penghasilan yang kita dapat itu bukan semua harta kita. Misalnya kalau kita mau makan ayam, apakah semua ayam itu kita makan? Bulunya kita makan nggak? Bulunya? Nggak kan? Terus nya kita makan nggak? Nggak kan? Tapi sebagian besar ayam itu kita makan. Kira-kira seperti itulah zakat itu. Jadi semuanya tidak kita makan. Nah misal kita ada air putih segelas, karena air putih ini tidak kita tutup, kemudian jatuh kotoran cicak, kotor. Ketika air putih kotor ini kita lihat, kira-kira kita masih mau nggak minumnya? Pasti nggak mau kan? Begitu juga dengan harta kita. Jadi harta kita ini, mau itu hasil usaha kita, mau karena pintaran kita atau apa, itu ada hak orang miskin. Jadi kalau sudah sukses nanti, keluarkan zakat. Saya katakan ini bukan untuk kalian semua, untuk saya pribadi juga. Ini untuk mereka saya pribadi. Jadi kalau keluar zakat itu keluarkan lebih dulu, jangan terakhir, jangan akhir bulan. Kalau akhir bulan tidak akan bisa keluar, pasti kurang. Kira seperti itu. Nah, terkait dengan zakat ini Allah itu tidak meminta kita untuk membuang semua hartanya, tidak. Cukup dikeluarkan 2,5%. Jadi zakat itu cuma 2,5%. Kalau 10 juta berapa zakatnya? Berapa? Hah? 210 apa? Ribu. Nah lanjut. Jadi ini landasan syariat Basnas. Jadi berdirinya Basnas itu landasan Al-Quran ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa shalli 'alaihim inna sholata kana sakanan lahum wallahu samii'un 'alim. Jadi untuk mengambil zakat ini harus ada lembaganya. Kalau zaman Nabi dulu namanya Baitul Mal. Kalau sekarang namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Itu milik pemerintah. Kalau milik swastanya Lasnas, Lembaga Amil Zakat. Jadi lembaga zakat itu ada dua. Pertama Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Yang kedua Lasnas, Lembaga Amil Zakat. Kalau Basnas itu hanya satu. Satu di pusat, satu di provinsi, satu di kabupaten atau kota, ya itu. Kemudian kalau Lasnas bisa banyak. Siapa yang tahu contoh Lasnas? Silakan jawab. Lasnas, silakan. Habis. Tanya. Salah. Itu PZ ke Lasnas. Ya, silakan. Ya, apa lagi? Ya, apa lagi? Ya, betul. Siapa nama? Pira Rogali. Jadi Lasnas itu banyak. Jadi selain Basnas itu namanya Lasnas. Bisa Lazismu punya Muhammadiyah. Kemudian
Kalau NU apa? Lasisnu, NU. Kalau Muhammadiyah, Lasismu. Kemudian apa lagi? Hidayatullah dan banyak sebagainya. Jadi itu. Jadi ini landasan mengapa harus adanya lembaga. Karena untuk mengambil itu harus ada kekuatan. Yang itu kalau bahasa itu kan, kalau di pusat itu kan presiden SK-nya, kalau provinsi gubernur dan seterusnya. Nah, terkait dengan landasan pendistribusian zakat itu di surat Taubah ayat 60 yang tadi dibacakan tadi. Itu ada 8 asnaf. Jadi harus hafal 8 asnaf ya, jangan sampai tidak hafal. Nanti ada yang nyebut asnaf zakat itu yatim. Yatim tidak ada. Kalau yatim kaya dia tidak berhak menerima zakat. Jadi yang berhak menerima zakat itu fakir dulu. Jangan ambil itu terakhir. Kalau dia terakhir ambil itu fakir, miskin, baru ambil. Kemudian mu'alaf, budak tidak ada sekarang di Indonesia. Jadi apa kira-kira gantinya kalau budak itu? Hah? Nikah, ya. Tapi sekarang kan nggak ada budak lagi. Zaman budak itu zaman Nabi Nuh. Sekarang nggak ada budak. Tapi bukan berarti untuk asal budak tidak ada. Kalau ada misalnya TKW yang teraniaya itu bisa dikasih asnaf budak. Kemudian orang yang berhutang, kemudian orang yang berjanji Allah, kemudian musafir yang sedang dalam perjalanan, yang kehabisan bekal, dan seterusnya. Nah, terkait zakat, ini zakat tadi saya sampaikan di awal. Jadi kalau dulu kita tahu zakat fitrah, ternyata zakat itu ada dua, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah ini secara umum dia dibayar pada bulan Ramadan. Kemudian zakat mal itu sepanjang tahun, tergantung dengan bagaimana cara dia mendapat hasil itu. Kalau dia bulanan, berarti bulanan bayar zakatnya. Boleh setahun, boleh setahun. Cuma biasanya kalau dikumpulkan berat nanti. Misalnya bayar zakat, misalnya gajinya 5 juta sebulan, 5 juta sebulan, 4 juta lah, 6 juta lah biar enak. Kalau 6 juta ini berapa zakatnya? Misalnya gaji 6 juta, kalau 6 juta ini berapa zakatnya? Berapa? Ayo, berapa? Ada tuh nggak? Kalau gaji 6 juta berapa zakatnya? 150. Hah? 150. Jadi kalau dia gaji 6 juta, dia wajib berzakat 110.000. Wah, ini wajibnya. Berarti kalau dia setahun, berapa dia harus bayar zakatnya? 150 kali 12. Hah? 1.800. Ya, 1.800. Jadi kalau seharusnya dia keluarkan itu setiap bulan 110.000, kemudian karena dia saklek, saya mau setahun. Nanti di akhir tahun dia harus bayar 1.800.000. Ini namanya manusia itu ketika keluar uang itu untuk sebuah kebaikan itu berat 1.800.000. Jangan salah. Tidak akan jadi. Ya, makanya kalau nanti kalian sukses, berzakatnya setiap bulan. Keluarkan di awal. Jangan di akhir. Kalau di akhir pasti tidak jadi. Jadi tergantung dengan penghasilannya. Kalau dia sebulan keluarkan. Tapi kalau dia misalnya kalau pernah lihat warung sederhana kan, warung sederhana itu karyawannya itu biasanya sistem bagi hasil. Jadi rata-rata warung Padang yang besar-besar itu dia tidak bulanan gajinya. Dia sistem bagi hasil. Bisa setahun, bisa 6 bulan. Tapi dia boleh cash bond. Jadi untuk sehari kalian cash bond, nanti dihitung di akhir. Nah, misalnya dia setahun misalnya dapat berapa? Misalnya dapat 60 juta. Berarti keluarkan 0,5% dari 60 juta. Itu zakatnya. Kalau memang benar setahun. Tapi kalau memang dia bisa komparasikan ke tiap bulan, bagusnya keluarkan setiap bulan. Atau kalau misalnya dia bertani, padi itu berapa bulan padi itu? Setiap panen 3 bulan kan? Jadi nanti keluarnya per panen. Tapi kalau sawit itu sebulan 2 kali. Jadi silakan nanti setiap bulan. Kira-kira seperti itu. Jadi ini jenis-jenis zakat. Nah, terkait dengan dasar hukumnya nanti silakan baca saja nanti terkait hukum zakat. Jadi kalau zakat fitrah ini kita sudah sama-sama tahu berapa yang harus kita keluarkan. Nah, ini terkait dengan legalitas hukum juga tadi.
Jadi kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar pasal 34 itu disebutkan fakir miskin dan anak telantar dipiara oleh negara. Kemudian negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Kemudian negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan pelayanan fasilitas pelayanan umum yang layak. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dengan undang-undang. Jadi ini semua yang berkaitan dengan adanya undang-undang zakat, sehingga posisinya kuat. Nah, terkait dengan dasar struktur zakatnya, ini ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Ini dasar hukumnya. Jadi jangan sampai tidak tahu nanti. Jadi Undang-Undang zakat itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Kemudian ada PP Nomor 14 Tahun 2014. Ini tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Kemudian ada Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang optimalisasi penggunaan zakat di kementerian, lembaga, jenderal lembaga negara dan sebagainya. Ini terkait dengan kewilayahan dan berskala prioritas. Jadi kalau misalnya bahasa provinsi, jadi bahasa provinsi ini wilayah kerjanya seluruh OPD yang ada di Pemprov atau di Indonesia ada di Pemprov. Itu yang pertama. Yang kedua, seluruh instansi vertikal yang ada di provinsi, misalnya BPKP, Kejaksaan Tinggi, kalau Kejaksaan Negeri itu bahasa kabupaten kota, kemudian BPK. Jadi semua instansi vertikal itu banyak ke Basnas provinsi, bukan ke Basnas kota, bukan. Jadi kalau ada pertanyaan apakah Basnas kota, bukan, Basnas provinsi. Kemudian perguruan tinggi, semua perguruan tinggi itu harus banyak ke Basnas provinsi, baik swasta maupun negeri. Jadi UIN, UNIP, UMB itu harusnya baik ke Basnas provinsi, walaupun sudah ada lazisme. Kemudian ada Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014. Ini terkait dengan syarat dan tata cara perhitungan zakat. Jadi ini lengkap sekali, nanti bisa di search di Google apa-apa isinya. Mungkin ada zakat ternak, ada zakat kambing, ada zakat unta dan sebagainya. Kemudian terkait dengan zakat ini, bahasa ini juga kita dikuatkan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nanti bisa lihat juga nanti. Jadi ada fatwa MUI tentang hidup sederhana, ada fatwa MUI tentang mentasarufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum. Jadi boleh zakat itu digunakan untuk modal usaha. Sudah ada fatwa MUI-nya. Ada zakat tentang pemberian beasiswa. Jadi kita didukung oleh fatwa MUI dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada definisi OPZ, Organisasi Pengelola Zakat. Jadi ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1, pengelola zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pengurusan zakat. Jadi tugas Basnas itu adalah mulai dari perencanaan sampai terakhir pendistribusian, itu Basnas yang melakukannya. Tidak boleh yang lain kecuali tadi Lasnas. Lasnas juga dia harus secara rutin melaporkan ke Basnas. Minimal sekali 6 bulan Lasnas itu melaporkan ke Basnas. Nah, terkait UPZ ini ada peraturan Basnas yang membolehkan dia ikut membantu mendistribusikan. Tapi ada syarat dan ketentuannya. Itu di Perbasnas. Kemudian ada Badan Amil Zakat Nasional, lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Jadi ada di pusat, ada di provinsi, kabupaten kota, dan ada UPZ-UPZ yang nanti dia di dinas-dinas atau di lembaga lainnya. Ada LAS, lembaga amil zakat, yang dibentuk masyarakat memiliki tugas membantu mengumpulkan, diskusi dan menjalankan zakat. Jadi selain juga lembaga amil zakat tingkat nasional, lembaga kemasyarakatan yang ada di tingkat provinsi, tingkat kota, misalnya kalian ada yayasan, itu boleh jadi LAS. Tapi ajukan persyaratannya ke Kementerian Agama. Jadi nanti boleh menjadi LAS dengan mengajukan syaratnya ke Kementerian Agama. Kemudian UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Basnas untuk membantu pengumpulan zakat. Jadi UNIP tadi itu UPZ, bukan LAS. UIN itu juga bukan LAS, tapi dia UPZ. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang zakat, jadi Basnas ini lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan secara nasional, tadi disampaikan.
Kemudian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ada Basnas provinsi, ada Basnas kabupaten. Kemudian Basnas kabupaten membentuk UPZ. Nah, terkait dengan UPZ masjid yang ada di provinsi ini, kita hanya ada satu UPZ masjid, itu Masjid Raya. Jadi Masjid Raya itu satu-satu UPZ Basnas provinsi. Masjid yang lain selain Masjid Raya itu UPZ-nya Basnas kota. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, sebutkan masjid yang itu UPZ dari provinsi, itu Masjid Raya. Masjid lain itu adalah UPZ-nya Basnas kota. Kemudian fungsi Basnas. Jadi fungsi Basnas itu tadi ini nyambung dengan yang saya sampaikan awal. Pertama, dia mengelola zakat secara nasional, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan zakat. Oleh karena itu, di struktur pimpinan Basnas itu ada 4. Wakil ketua 1 itu bidang sosialisasi. Ini terkait dengan penghimpunan. Wakil ketua 2 bidang pendistribusian dan penanggulangan zakat. Wakil ketua 3 terkait dengan perencanaan, keuangan dan pelaporan. Wakil ketua 4 terkait dengan sistem administrasi dan SDM. Itu pembagiannya. Jadi semuanya itu dilakukan oleh Basnas. Kemudian pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat. Jadi kalau dia Basnas provinsi, dia memberikan laporan itu ke gubernur sama ke Basnas pusat dan Kementerian Agama provinsi. Kalau dia Basnas kabupaten kota, dia memberikan laporannya ke bupati atau ke wali kota, ke Kemenak kabupaten atau kota, kemudian ke Basnas provinsi. Itu sistem laporannya. Kemudian yang kedua, Basnas dapat bersama dengan pihak lain terkait dengan penghimpunan sesuai dengan ketentuan undang-undang berlaku. Jadi Basnas provinsi ini juga pernah bekerjasama dengan Iswana Migas. Jadi Iswana Migas ini ada program namanya marketing spiritual. Jadi pada saat itu setiap produk non subsidi, apa produk non subsidi dari Pertamina? Yang non subsidi apa? Contohnya? Pertamax, ya. Kemudian apa tadi Pak Mun? Pertalite. Nah itu. Jadi produk yang non subsidi ini setiap 1 liternya dulu yang mereka anggarkan Rp10-nya mereka kumpulkan, mereka serahkan ke Basnas. Nanti dari Basnas dikelola untuk didistribusikan ke kegiatan pendidikan. Itu berapa tahun yang lalu? Sekitar 4 tahun yang lalu itu. Jadi Basnas boleh bersama dengan pihak lain terkait penghimpunan. Termasuk dengan UIN atau dengan UNIP. Jadi dulu UNIP ini itu dia tidak Basnas bahasakannya, dia kelola sendiri. Tapi karena kita komunikasi sesuai dengan undang-undang, dia harus jadi UPZ-nya Basnas provinsi. Termasuk UIN. Termasuk universitas lain itu harus jadi UPZ-nya Basnas provinsi. Kemudian yang ketiga, Basnas melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada, jadi kalau di pusat itu kepada Presiden, melalui Menteri Agama, dan kepada DPR RI. Kalau kita tadi saya sampaikan, kita beri laporan ke Pak Gubernur, ke Basnas pusat, kemudian ke Kemenak provinsi. Lanjut, kita tujuan pengelolaan zakat. Jadi tujuan pengelolaan zakat ini yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Jadi kan ada 2 sisi dari zakat ini. Yang pertama adalah adanya mustahik. Siapa mustahik ini? Zakat. Kemudian ada muzaki. Muzaki siapa? Nah, ya. Kemudian yang tujuan kedua meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Jadi sebenarnya fungsi zakat ini dia salah satu dari pilar ekonomi Islam. Jadi pilar ekonomi Islam itu ada 3. Yang pertama adalah sektor real. Sektor real ini kan ada sektor barang dan jasa, misalnya perdagangan. Kemudian ada sektor moneter atau sektor keuangan, misalnya perbankan, asuransi dan sebagainya. Kemudian terakhir adalah sektor ziswab, zakat, infak, dan sedekah. Nah, dari ketiga sektor ini, jadi yang masuk pijak itu sektor ziswab ini. Kalau sektor ini oke, sudah jalan. Perekonomian kita terkait dengan barang jasa sudah jalan. Kemudian masalah perbankan, masalah finansial, sudah ada kita perbankan syariah, sudah ada asuransi syariah, sudah ada apa lagi? Leasing syariah. Walaupun mungkin belum begitu banyak. Tapi di sektor ziswab ini, ya kalau dari undang-undang saja kita baru
Tahun berapa dong zakat tadi? 2011. Baru 2011. Karena kita mereka tahun berapa kita mereka? 45. Artinya baru berapa? Setelah sekian tahun, 10 tahun berikutnya baru ada undang-undang zakat. Jadi memang harapan kita, fungsi adik-adik sekalian, jadi relawan zakat ini, kalau tidak bisa mensosialisasikan zakat, nanti kalau ada orang nanya tentang zakat, bisa menerangkannya. Kemudian kalau ada yang misalnya yang tidak paham, juga bisa menerangkannya. Kalau misalnya tidak tahu nanti ya sampai saja ini PR. Dan yang paling penting adalah nanti bisa meningkatkan penghimpunan. Jadi nanti adik-adik, nanti kan kalau saya tidak salah kalian terpilih nanti ada uang transportnya. Nanti kalau tidak salah ada persentase. Kalau memang ada yang berzakat, ada persentase dan amilnya diberikan juga. Kira seperti itu. Ini terkait dengan zakat tadi. Kemudian hubungan zakat dengan pajak. Jadi kalau kita coba bandingkan antara perkembangan zakat di Indonesia dan di Malaysia itu cukup berbeda sekali. Kalau di Arab Saudi itu tidak ada pajak, dia ada zakat. Tapi kalau di Malaysia itu ada zakat, ada pajak. Jadi orang Malaysia zakat itu sudah menjadi pengeluaran pajak. Misalnya dia wajib, misalnya si A ini kewajiban zakatnya 5 juta. 5 juta kewajiban zakatnya. Kemudian dia sudah bayar zakat 3 juta. Berarti kewajiban pajaknya bukan 5 juta lagi. 5 juta kurang 3 juta. Tinggal 2 juta. Karena dia sudah berzakat 3 juta tadi. Berarti pajaknya cukup bayar 2 juta. Tapi kalau kita di Indonesia, itu dari sistem perundangan kita baru mengurangi penghasilan kena pajak, bukan mengurangi pajak. Misalnya gini, misalnya penghasilan kita 10 juta. 10 juta kalau kita berzakatnya kan 2,5%, berarti 210.000 kan. Nah 210.000 ini jadi bisa kita gunakan. Jadi kalau kita bayarnya di Basnas, itu bisa, selain itu bisa kita gunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Tapi cuma 250.000, kan kita berzakatnya 250.000. Berarti pajak penghasilan kita bukan 10 juta lagi. 10 juta kurang 250.000. Tinggal juta, ya betul itu. Jadi masih kecil sekali. Jadi kalau di Malaysia zakat itu mengurangi pajak. Tapi kalau di Indonesia zakat itu mengurangi penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak. Oleh karena itu dari beberapa kamar ahli zakat ini meminta ada nanti review undang-undang zakat. Kemudian juga ada rencananya zakat ini mau dikelola seperti pajak. Cuma kita akan khawatir juga. Nanti takutnya nanti uang zakat digunakan untuk infrastruktur seperti dana haji kan. Yang mudah-mudahan rezimnya bisa berganti yang lebih baik lah seperti itu. Kemudian mengapa kita harus berzakat ke lembaga? Jadi nanti kalau nanya, Dek, kami sudah berzakat ke saudara kami. Kami sudah berzakat ke tetangga kami. Jadi mengapa kita harus berzakat ke lembaga? Yang pertama adalah karena ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, baik para sahabat maupun para tabi'in. Jadi dulu zaman Nabi itu zakat itu ya diambil, dimasuk ke Baitul Mal. Di zaman Abu Bakar dulu orang yang tidak berzakat itu diperangi. Jadi apalagi orang yang tidak berzakat. Jadi orang tidak berzakat diperangi. Apalagi kalau orang yang memakan dana zakat. Kira-kira diapakan kira-kira? Jadi kalau zaman Abu Bakar dulu orang yang tidak berzakat itu diperangi. Bagaimana dengan orang yang memakan dana zakat atau menyalahgunakan dana zakat? Kalau di undang-undang zakat itu sanksinya kecil sekali sanksinya. Nanti coba baca di undang-undang zakat itu. Sanksinya kecil sekali. Sanksi zakat itu hanya untuk amil, bukan untuk orang yang muzaki. Saya tidak merasa bukan untuk amil. Itu beratnya pengelola zakat ini. Jadi yang sanksi itu seharusnya orang tidak berzakat, tapi amilnya yang pengelola zakat ini. Yang kedua, jadi mengapa zakat harus disalurkan ke lembaga untuk menjamin kepastian dan disiplin berzakat?
Jadi kalau kita berzakat ke Basnas, insya Allah lebih disiplin. Dan dari Basnas mengingatkan, atau mungkin nanti kan ada aplikasi mengingatkan, oh ya Anda belum berzakat bulan ini. Atau ketika di berzakat ada aplikasi tanda terimanya kira-kira. Terima kasih atas telah berzakat, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, mengapa harus berzakat ke lembaga? Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat. Karena kalau misalnya kita kasih, misalnya kita si A, kita kasih ke si B, ini zakat saya. Kira-kira gimana harga diri orang itu kita? Pasti dia akan segan. Tapi kalau yang ngasih itu Basnas, dia tidak tahu. Kan Basnas itu umum. Ketika ketemu juga enggak ini. Jadi kalau kita kasih langsung nanti, kita ketemu pasti ada EU pakai EU. Mau salah apapun kita, dia akan menganggap kita benar. Karena dia tidak terima zakat kita. Kemudian nilainya juga tidak begitu besar. Tadi kan orang ngasih 10 juta itu zakatnya baru 250.000. 250.000 itu kira-kira dapat apa kira-kira? Tapi kalau dia ke Basnas, Basnas Provinsi, kemudian rekomendasikan saja, Pak, saya selama ini berzakatnya ke tetangga saya. Setiap bulan saya kasih 250.000. Rekomendasikan saja. Kira-kira orang itu butuh apa? Kalau memang anaknya sekolah, nanti kita kasih beasiswa pendidikan. Atau kalau misalnya istrinya usaha, kita kasih bantuan modal. Saya yakin itu lebih dari 250.000 setiap bulan itu. Bisa-bisa nanti dia pendidikan dapat, berusaha dapat, atau kalau misalnya anak sakit, bisa kita bantu. Jadi ini alasan mengapa harus berzakat ke Basnas. Nanti kalau nanya, untuk apa berzakat ke Basnas? Kami tidak yakin Basnas itu nanti akan menyalurkan dana kami. Sampai saja, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya untuk memelihara efisiensi dan aktivitas serta sasaran yang tepat dalam penggandaan zakat. Ada di suatu tempat. Seperti tadi saya sampaikan, kalau per orang itu berzakat itu tidak akan maksimal. Tadi dengan gaji 10 juta itu baru 210.000 zakatnya. Cuma selama ini orang kebalik. Orang kebalik, kadang zakat itu dia terakhirkan. Dia banyak impaknya. Coba perhatikan di masjid itu kan. Kalau misalnya yang laki-laki, misalnya kalau misalnya sholat Jumat, atau ketika ada pembangunan masjid, pasti misalnya si A sejuta, si B sejuta, si C sejuta, gitu kan? Itu zakat impak, sedekah. Coba tanya, zakat itu dapat belum? Kalau zakat itu kecil sekali. Kalau kasih 10 juta, zakat itu cuma 210.000. Jadi terkadang kita itu lebih mengutamakan yang sunnah daripada yang wajib. Nah ini perlu juga disampaikan. Selama ini masa kita lebih mengutamakan yang sunnah daripada yang wajib. Sama kalau kata Ustaz Romli itu, orang misalnya dia tiap malam sholat tahajud dari jam 3, kemudian sampai jam 5, pas 5 ngantuk tertidur, bangun 6 sholat subuh. Artinya dia utamakan sholat tahajud, padahal yang wajib itu sholat subuh. Selama ini seperti itu kita banyaklah bayar impak sedekahnya dibanding zakatnya. Kemudian selanjutnya untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan Islami. Jadi sebenarnya kalau penghimpunan zakat ini lebih optimal, insya Allah ini akan membantu pemerintah dalam penanganan kemiskinan. Seperti tadi saya sampaikan. Mengapa demikian? Karena potensi zakat Indonesia ini cukup besar. Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah baca nggak? Berapa potensi zakat di Indonesia atau di Bengkulu? Yang pernah baca nggak? Di Bengkulu saja, ada nggak? Berapa potensi zakat di provinsi Bengkulu ini? Berapa? Tebak-tebak aja kira-kira. Berapa? Jadi berdasarkan penelitian dari IPB dan Basnas tahun 2015 yang lalu, itu potensi zakat di provinsi Bengkulu itu hampir 600 miliar setahun. Berarti kalau 600 miliar setahun, berarti rata-rata sebulan itu 60 miliar atau 50 miliar lah kira-kira sebulan. Jadi kalau 50 miliar sebulan, mungkin banyak saudara-saudara kita yang terbantu dengan adanya dana zakat ini. Tidak akan ada lagi saudara-saudara kita yang tidak sekolah atau yang putus sekolah, atau mungkin yang ngamen di simpang 5 itu. Jadi di simpang kilometer 8 itu ada anak-anak yang kadang pakai badut itu, kadang jual orang itu. Mereka itu masih sekolah aja, saya pernah nanya, dek masih sekolah? Masih. Jadi mereka masih sekolah, tapi mereka sudah menanggung beban karena orang tuanya, mungkin karena salah orang tuanya. Saya pernah tanya, bapak kemana? Karena bapak di penjara katanya. Jadi nanti bisa membantu saudara kita yang seperti di Simpang 5, Simpang kilometer 8 dan sebagainya. Dengan zakat ini,
Oleh karena itu, penanaman zakat ini sangat penting sekali. Kemudian nanti kalau ada yang jadi misalnya jadi akademisi, ya nulislah tentang zakat. Jadi kalau selama ini yang namanya Basnas ini seolah-olah dia kerja sendiri. Zakat itu kerjanya Basnas. Coba baca atau coba dengar. Jangan sekali kita dengar doktor atau profesor di Bengkulu ini yang ngomong masalah zakat. Kemudian yang terakhir sesuai dengan prinsip modern dalam indeks financial system. Jadi kita di Basnas kita ada namanya sistem SIMBA, sistem informasi manajemen barang berzakat. Jadi semua transaksi itu harus di entry di SIMBA ini. Idealnya memang ketika ada aplikasi juga harus tetap ditulis manualnya. Bukasnya juga harus ada. Jadi nanti kalau sistem ini error tetap terlacak nanti. Nah ini seperti tadi saya sampaikan. Jadi dengan adanya Basnas ini nanti ada transformasi dari mustahik menjadi muzaki. Dalam bahasa kerennya itu, jadi nanti bisa mengurangi angka kemiskinan. Jadi minimal seperti itu. Cuma memang selama ini belum ada penelitian. Basnas itu udah berapa persen membantu pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Karena indikatornya masih bias sekali. Dan juga terkadang tidak mungkin Basnas membantu misalnya 5 juta, tahu-tahu mustahik ini yang selama ini miskin jadi kaya, tidak mungkin kan? Sampai harus berlanjutan. Oleh karena itu memang perlu adanya koordinasi dan kolaborasi. Selama ini belum ada kolaborasi antara Basnas, Lasnas, kemudian lembaga masyarakatan dan program pemerintah belum ada. Di pemerintah kita yang namanya orang miskin itu banyak versi. Ada versi BPS, ada versi dinas sosial, ada versi Bapeda. Itu beda-beda. Kemudian nimanya beda-beda. Program PKH nimanya A, B sampai C misalnya kan. Program PNPM E sampai Z misalnya seperti itu. Tidak ada koordinasi. Nah, kalau ini bisa koordinasi antara Basnas, Lasnas, Ormas dan pemerintah, mudah-mudahan kemiskinan ini bisa terkurangi. Kita tidak akan bisa menghabiskan kemiskinan ini karena memang itu sunatullah. Adanya kemiskinan ini ya sebagai jalan bagi para yang kaya ini untuk berinfak, bersedekah dan sebagainya. Kemudian ini mungkin yang terakhir terkait dengan istilah amil, konsep mustahik. Jadi tadi sampaikan ada 8. Nah kalau dulu yang namanya fakir miskin itu belum dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Ini dulu. Kalau sekarang ini, jadi antara satu negara dengan negara lain itu, karena kepemilikan seorang tentang kaya itu berbeda-beda. Jadi miskin di Indonesia beda dengan miskin di Brunei. Miskin di Bengkulu beda dengan miskin di Riau. Jadi kalau misalnya di Bengkulu, berapa UMR di Bengkulu ini berapa? 2 juta berapa? 2.200.000. 2.200. Kalau di Riau mungkin UMR-nya mungkin 5 jutaan, bisa jadi seperti itu. Kan beda. Maksud juga miskin, kata miskin beda-beda. Jadi yang miskin itu antara daerah itu berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa kita samaratakan. Kalau misalnya kalian ke Muko-Muko, di Muko-Muko itu misalnya kalau misalnya kita jalan ke Muko Sawit itu, rumahnya pondok-pondok, tapi pas masuk ke dalam itu motornya mungkin jadi 3 atau 5. Berapa anaknya itu di belakang motornya. Tapi bisa jadi ada mobil. Tapi rumahnya mungkin gubuk, berbeda. Nah kalau dulu, yang namanya amil itu sikapnya pilihan dan kurang kreatif. Jadi yang namanya amil itu kira-kira amil dari masjid lah. Ambil zakat fitrah kira-kira. Coba mungkin kalau nanti pas Ramadan, kalau ada amil, kalau balik dusun, kira-kira itulah kira-kira. Dulu dalam zakat fitrah itu ada juga orang menganggap bahwa zakat ini itu masjid. Salah. Jadi masih ada orang zakat fitrah itu masjid. Kemudian jadi pilihan sampingan, part time. Kemudian tidak ada manajemen. Ini dulu. Kemudian ikhlas sampai imbalan. Jadi rata-rata yang namanya amil zaman dulu, mungkin zaman sekarang masih ada di masjid. Itu tidak dibayar. Kemudian tidak ada monitoring evaluasi. Jadi kalau bisa di masjid tertentu, kalau yang itu orang itulah dari dulu sampai sekarang yang megang amil. Tapi kalau sekarang
Amil itu modern. Dekat aja Basnas dan Basnas tadi. Di Basnas itu ada pelatihannya. Ada namanya LSP. Apa LSP itu Bang? Sertifikasi profesi. Jadi Amil itu nanti ada sertifikasinya. Jadi kalian nanti kalau nanti ada yang misalnya ada tes-tes, sebenarnya kalau sering buka Google di Basnas itu sering terima karyawan gitu. Jadi kalau yakin ikuti aja dulu. Ikuti aja. Jika modalnya ada sertifikat nggak mereka nanti? Nggak ada. Sertifikat ini nanti ikut tes kan dengan background yang masing-masing, tapi kan. Jadi yang namanya Amil itu ada sertifikasinya. Kalau dia sudah sertifikasi, ya otomatis mungkin standarnya naiklah harapan kita kan. Sama seperti guru. Guru itu kalau sudah sertifikasi ya gaji kita double. Sertifikasi dapat, gaji guru dapat, itu seperti itu. Jadi itu beda Amil yang dulu sama Amil yang sekarang. Jadi sebenarnya Amil ini jadi salah satu profesi yang profesional. Jadi tidak ecek-ecek lagi, beda dengan dulu. Tapi kalau bisa tuh ya Basnas pusat kalau bisa. Kalau Basnas Provinsi 10 ini masih kecil. Karena APBD, super APBD ini masih kecil. Penghimpunannya juga masih kecil. Tapi kalau untuk belajar nggak apa-apa. Kemudian fisabilillah. Kalau dulu yang namanya fisabilillah itu orang yang secara sukarela berperang di jalan Allah tanpa ada imbalan materi yang pasti. Kalau sekarang perjuangan Islam yang mencakup berbagai kegiatan dakwah, pembinaan masyarakat dalam lembaga Islam seperti sekolah atau perguruan tinggi, itu kalau misalnya orang yang bekerja, misalnya ada program-program dai pelosok misalnya seperti lembaga dakwah Islam, itu dia buat program dai apa lupa saya di Seluma itu digaji itu. Saya lupa berapa gajinya. Dari lembaga dakwah itu digaji, kemudian dari bupati digaji juga Bupati Seluma. Jadi namanya kegiatan fisabilillah kalau dulu ya tanpa digaji nilai tanam. Kalau sekarang ya ada kafalannya lah kira-kira. Dan juga kita harus profesional juga. Kemudian Ibnu Sabil. Kalau dulu Ibnu Sabil itu orang yang habis berbekalannya dalam perjalanan. Yang musafir tadi ya. Kemudian tapi mengikuti beasiswa pelajar agar berjalan pendidikan mereka di setengah jalan. Kalau sekarang pemberian beasiswa saat ini nampaknya lebih positif. Jadi di Basnas pusat itu banyak sekali beasiswa. Ada beasiswa ke Turki, ada beasiswa ya kalau terakhir itu ada program doktor tapi kerjasama dengan MUI. Tapi kalau dulu ini baru beasiswa untuk S1 saja. Kita baru ada beasiswa Grimis, kemudian beasiswa satu pada satu sarjana. Kalau kan nggak perlu lagi beasiswa. Kalau mau misalnya beasiswa S2 saya nggak tahu bisa apa enggak. Kita nggak bisa mengajukan. Kemudian Rikop. Jadi Rikop kalau dulu hamba saya, sekarang nggak ada lagi hamba saya. Tapi sekarang orang miskin yang kerja rentenir, jadi kalau misalnya ada, kan rata-rata ini ada tetangga kita tukang sayur. Kesalahan tetangga kita ini, kawan-kawan kita yang ekonomi lemah ini, dia kadang minjam di rentenir, di bank keliling. Nah, yang mereka utang 3 juta, kadang mau kasih 10 juta. Nah ini bisa masuk ke Rikop, asal Rikop mereka. Jadi kalau kita ngacu ke sama saya, tidak lagi sama saya, budak nggak lagi, ada sistem budak. Kemudian terkait dengan Basnas dan zakat ini ada beberapa isu yang penting. Ada isu rancangan undang zakat review. Jadi memang diharapkan ada review undang zakat yang sudah ada ini. Ini terkait dengan sistem pelaksanaannya. Jadi ada yang mengatakan zakat ini harus dikelola seperti pajak. Ada juga mungkin terkait dengan tadi seperti di Malaysia tadi, bagaimana zakat ini bisa mengurangi pajak. Kemudian terkait dengan permasalahan akuntansi keuangan, itu pakai PSAK 101 dan 109. Kemudian juga ada isu terkait undang-undang apa KIP ini, informasi publik, kebijakan informasi publik. Jadi memang selama ini bagi sebagian orang terkadang akses untuk laporan zakat ini masih minim sekali. Tapi sebenarnya ya boleh diakses. Dan kita juga tidak menutup. Kita setiap ada penipusian pasal ini, jadi nanti sampaikan. Pasal ini setiap penipusian itu secara rutin itu setiap bulan. Kita rutin itu bisa di sini, kita bisa kerjasama dengan lembaga lain, bisa juga dengan UPZ. Juga ada yang sifatnya
misalnya kita kerjasama sama Pak Gubernur di Hubda Rumah, itu ada juga. Jadi ada yang rutin, ada yang juga tidak rutin. Baik, saya rasa mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga mungkin dari yang sedikit tadi bisa menjadi bahan bagi yang sekalian untuk proses nanti. Demikian, kurang bermaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.